Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Allah bihamdi syakirin, nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin. Allahumma antas salam, sallimna wal muslimina min afadid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Beliau yang kami muliakan, para alim, para masyayikh yang hadir di pendopo, beliau Kiai Haji Suyuti Toha, Kiai Haji Wahyudi, Kiai Haji Yamin, dan para kiai lain. Dan yang tidak hadir, semoga semuanya menjadi imam kita nanti di surga. Amin. Beliau Ibu Bupati Banyuwangi yang saya muliakan, yang saya banggakan, beserta Bapak Wakil Bupati yang semoga senantiasa sabar dan istiqomah serta amanah di dalam menjalankan tugas dan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap pimpinan forum pimpinan daerah, Recording in progress. Kapolres Banyuwangi, Bapak Dandim, juga Bapak dan Lanal beserta jajarannya yang semoga semuanya juga mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para seluruh pejabat dan seluruh hadirin yang hadir langsung maupun yang tidak langsung, utamanya beliau Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Mansur yang insya Allah akan hadir secara virtual dan semoga pula selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan selalu amal soleh. Amin. Bahwa tajuk dari acara ini adalah Smart Santri. Ini sebuah identitas yang luar biasa di mana santri diidentikan sebagai masyarakat yang cerdas. Saya kira itu bukan tiba-tiba, tetapi fakta di lapangan Indonesia ini adalah negara yang juga dibidani lahirnya oleh para santri. Kita lihat bahwa Barat itu kekuatan asing yang dimotori oleh Eropa, Amerika ketika itu disebut sekutu, itu takutnya sama Indonesia itu karena ada santri, Pak. Ada dua peristiwa yang membuat Barat itu trauma dengan orang Indonesia, yaitu perang Diponegoro selama 5 tahun, namanya Perang Jawa. Itu jelas Belanda itu kalah total. Ya, kalah total ya, Pak. Ketika itu ada seorang kiai yang menjadi komandannya di Kediri, namanya Kiai Ilyas. Ditugaskan oleh Pangeran Diponegoro berbasis di Ringin Agung, pondok pesantren Ringin Agung. Itu kalau siang macak dadi petani, sore menjelang malam dadi guru ngaji, bengi mencari sasaran Belanda, Pak. Pagi hari sudah sampai ke pondok untuk ngimami sholat subuh. Hingga kamuflase dia sebagai seorang milisi gerilyawan itu tidak kelihatan. Jadi tetap dianggap santri. Yang kedua, traumanya terjadi pada 45. Ketika ada resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta seluruh jajaran ulama NU. Di mana kemudian dibakar semangat arek-arek Surabaya ketika itu, hingga kemudian perlawanan yang tidak seimbang mestinya, karena sekutu ya, ini bukan Belanda lagi, dipimpin oleh Inggris dengan senjata yang lengkap, yang seakan-akan dari pandangan mata tidak akan menang orang Surabaya melawan sekutu, tidak akan menang. Tapi apa yang terjadi? Semangat yang dibakar oleh resolusi jihad Kiai Haji Asy'ari, alhamdulillah tidak ada satupun rasa takut warga Surabaya, hingga 2 jenderalnya dari Inggris itu, Malabi dan penggantinya, tewas. Dan itu merupakan apa? Satu cacat aib bagi army Inggris. Inggris itu jangankan kok jenderal, untuk perwira menengah kok sampai tewas di medan perperangan, itu malu besar. Maka dengan 2 peristiwa yang traumatis yang dilakukan oleh para santri ini, maaf, Indonesia tidak dipecah belah oleh Barat seperti halnya Korea menjadi utara dan selatan. Tidak dipecah seperti halnya Yaman, utara dan selatan.
Tidak dipecah menjadi seperti Vietnam. Ketika itu ada Vietnam Utara, Vietnam Selatan. Kenapa? Karena orang Indonesia nggak bisa dipecah belah. Mereka bersatu dalam satu panji konsensus ideologi bangsa nasional namanya Pancasila. Ini barangkali sedikit sejarah. Dan kemudian seluruh persiapan kemerdekaan disiapkan oleh para habaib. Yang monumental adalah tempat di mana proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan itu bukan di lapangan, bukan di jalan, tapi di rumah seorang saudagar Yaman, Martak namanya, di Jalan Pegangsaan itu, nomor 56. Dan rumah itu diwakafkan. Dan waktu malam ketika Soekarno mau menyampaikan proklamasi itu, badannya lemas. Untuk bisa bangkit dan sehat, minum madu. Nah, makanya madu itu kalau bisa mengidentifikasi, kalau yang asli itu pecah, Pak. Ditaruh gelas itu pecah, itu berarti madu asli. Tapi kalau nggak pecah itu madunya imitasi. Karena kalau pecah itu mesti madunya iso ngomong. Lain dengan madu Yaman ya, kalau madu Yaman tuh Samina. Jadi Pak Karno itu malam dikasih madu dari Yaman. Nah, kebetulan proklamator kita ini juga orang santri. Yang pertama Pak Karno ini mondok pertamanya itu adalah di Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini adalah lulusan pesantren Tegalsari yang sekarang menjadi gontor itu, Pak. Ini fakta. Hingga Bung Karno menjadi seorang orator, Bung Karno menjadi seorang penulis, itu jibles niru pada seorang Umar Said Cokro Aminoto. Jadi di depan cermin beliau menirukan gaya Umar Said itu. Hingga kemudian Pak Karno ini diangkat menjadi menantu. Mendapat salah satu putrinya namanya Utari. Dan Utari itu punya cucu namanya Maiya Estianti. Nah, yang kebetulan waktu janda saya ngelamar gak ditolak tuh, Pak. Nah, ini jelas nih, Pak. Kemudian ketika pindah ke Bandung, Soekarno itu juga diterima menjadi seorang santri. Santrinya siapa? Santrinya Ah Hasan, pendiri pesantren Persis. Hingga ketika Pak Karno itu dibuang ke ND, korespondensi yang ngurusi keluarganya Pak Karno yang waktu itu kawin dengan Bu Inggit, itu seluruhnya diserahkan kepada Kiai Ah Hasan. Ah Hasan. Maaf, ini fakta. Ini fakta. Jadi kalau kita membaca Pancasila, salah satu kontributor utama untuk lahirnya Pancasila di Indonesia itu, ketika di Timur Nusa Tenggara Timur, itu Ah Hasan, ahli tafsir dari pesantren Islam Bandung, Persis. Ketika dibuang ke Bengkulu, apa yang terjadi? Pak Karno juga dibimbing oleh kiai, karena bukan NU, dia dari golongan Muhammadiyah. NU nggak begitu kenal kiai, namanya Ustadz. Ustadz, ya. Pimpinan Muhammadiyah di Bengkulu yang kemudian punya istri namanya Khadijah, Hasanuddin namanya, punya anak namanya Fatimah, diambil menantu oleh Hasanuddin. Jadi Pak Karno itu jadi menantunya Kiai dua kali. Kiai Cokro Aminoto, yang kedua Kiai Hasanuddin. Fatmawati artinya Fatimah, Pak, namanya. Nggak ada orang Sumatera namanya Fatmawati, itu nggak ada. Wati itu akhiran nama untuk orang Jawa. Karena jadi istrinya Soekarno, mahnya diguang jadi Fatmah Wati. Itu keturunan Sultan Siak. Ya, keluarga ke Siak. Dan ketika itu Pak Karno tercatat sebagai ketua Dikdasmen Muhammadiyah. Kepala pendidikan dasar menengah kalau sekarang. Ketika kembali ke Jakarta, beliau ditampung di Habib Kuitang. Disitulah Soekarno belajar menjadi orang NU tulen. Nah, yang kedua Pak Hatta. Pak Hatta ini asli namanya Muhammad Attor bin Muhammad Jamil, ya, bin Abdurrahman. Ini mursyid Thariqah Naqsabandi Qadiriyah dari Batu Hampar. Jadi kalau di Jawa Timur kita mengenal Jombang sebagai pusat ulama, kalau di Sumatera Barat Bukit Tinggi Batu Hampar kita mengenal Batu Hampar. Itu Tebu Irengnya Sumatera Barat.
Jadi meneng-meneng Pak Hatta itu yuk anak kiai Pak. Cuma gak tahu mondok nang londo. Jadi mulai juga kudungan bojone Pak. Ini sejarah. Sejarah. Maka kemudian kalau di Banyuwangi ada identitas semat santri, kita tidak perlu kaget. Memang santri itu cerdas Pak. Cerdas. Nggak ada santri itu nggak cerdas. Saking cerdasnya santri itu pernah beleh piti kiai yang supaya halal anak kiai tidak mangan. Dengan demikian kan gugur hukum haramnya. Soalnya anak kiai melok mangan, kan begitu ya. Itu kebetulan pengalaman saya di Pelosok Pak, jadi begitu. Salah satu yang saya ajak makan ketika itu adalah Gus Tajudin putranya Gus Mi. Tadi Gus sama tak ajak mangan minongko gugur nih harome iki pitike mbae kan gitu Pak ya. Itu salah satu cerdasnya kiai Pak. Santri Pak. Maka tidak heran sekali kalau kemudian misalnya saja di Pasuruan itu ada wali kota, ada bupati, kakak adik, anak kiai kabeh. Ndak heran semua, ndak heran Pak. Apalagi di Mojokerto, Masya Allah, ndak heran semua. Apalagi kemudian di Banyuwangi. Ini yang jadi bupati kalau dulu Pak Yai, sekarang Bunyai sebenarnya Pak. Cuma tinggalnya di pendopo, nggak ada yang nyebut Bu Ibu itu Bunyai, nggak ada. Coba kalau pulang ke Tegal Sari sana, sebenarnya Bunyai beliau itu. Maka ndak heran kalau beliau itu adalah juga sebagai Bunyai ini ya ibunya para santri. Jadi santri itu cerdas, Pak. Cerdas. Saking cerdasnya ketika musim vaksin, ada Sinovac, ada dari Eropa, santri itu mengeluarkan vaksinasi syariah. Ini barangkali Pak Ketua COVID, Bu Ketua COVID, Pak Ketua COVID perlu saya sampaikan Pak. Nah barangkali untuk tidak perlu biaya, nggak perlu apa istilahnya obat-obat atau vaksin-vaksin itu kan menggunakan tentara bayaran yang berkhianat toh. Virus untuk membunuh virus. Itu sama dengan tentara bayaran yang berkhianat. Kalau disuruh namanya gurkha gitu ya, kalau gurkha dalam zaman kemerdekaan. Nah, apa vaksinasi syariah? Begini Pak, kita ini menjadi muslim, itu sebenarnya nggak perlu takut dengan virus. Virus itu include dalam kehidupan kita. Di dalam diri kita itu ada yang namanya dzarrah. Dzarrah itu dalam bahasa kimia namanya mikroorganisme. Faman ya'mal mithqala dzarrah. Dan Allah sudah mengingatkan, kita ini tidak bisa melawan, jangankan nyamuk, yang lebih kecil daripada nyamuk kita tidak bisa mengalahkan. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Apa yang lebih kecil daripada virus, daripada nyamuk? Ya virus. Maka untuk menaklukkan virus tidak akan pernah berhenti. Dari mulai adanya kehidupan sampai besok kiamat ada virus. Maka ada vaksinasi syariah yang dimulai dengan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Itu yang pertama. Gunakan kekuatan air. Kekuatan air. Kiai Maimun, maaf. Mbah Mun itu dulu lahir procot, ibunya sakit. Beliau tidak mendapatkan fasilitas ASI. Lalu bisa sehat, bisa cerdas, menjadi ulama besar. Karena minum air yang disodorkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan bisa menjadi ulama besar. Itu air yang disodorkan Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kalau air yang disodorkan Mbah Yai Suyuti Toha, apalagi duet Toha ini, wow, mandi banget Pak. Ini kan duet Toha, ini frekuensinya agak sama. Luar biasa ini. Waja'alna. Maka kalau ngomong vaksinasi syariah, gratis, bangun tidur, langsung minum air putih hangat 2 gelas kalau bisa. Itu manfaatnya luar biasa, luar biasa. Sudahlah, 1 jam kemudian boleh makan. Yang kedua apa? Isbaghul wudhu. Ini barangkali umat Islam yang mengabaikan. Setelah kita minum air, kita bangun untuk menyempurnakan wudhu. Nah, syariat wudhu ini tidak ada satupun yang tidak mendukung kesehatan. Sunnahnya dimulai dari tahlilul asabi, sela-sela jari. Kita tahu setiap hari kita pegang benda-benda yang tentu ini akan mengandung apa yang disebut bakteri, apa yang disebut virus. Makanya kita cuci tangan. Nah kalau kita tahlilul asabi, insya Allah selamat. Karena di situ ada doa, Allahumma hfad yadi min ma'asi. Ya Allah, lindungilah tanganku dari kemaksiatan. Saya yakin Pak Kapolres tidak pernah ini Pak. Pak Kapolres pernah Pak Kapolres. Pak Isbaghul wudhu Pak Nasrun.
Jadi kalau masalah cuci tangan itu bahasanya tahlilul asabi kalau santri. Jadi besok di halaman pondok disuruh tahlilul asabi gitu loh, Pak. Jangan cuci tangan. Itu sudah ada dari dulu. Kemudian apa? Madmadah, berkumur. Kita tahu di dalam rongga mulut kita itu ribuan jutaan bakteri. Ada satu pertanyaan, kenapa orang bangun tidur itu bau nafasnya nggak sedap? Karena bakteri pembusuk dari mulut itu naik ke permukaan mulut untuk menikmati sisa-sisa hasil makanan yang disebut al-mukarram, mbah selilit. Tapi jangan menyepelekan selilit. Selilit ini di Bandung diprakarsai oleh seorang santri yang cerdas, Kiai Haji Fuad Afandi, pengasuh pesantren Al-Hidayah. Beliau kaya raya dari pertanian hidroponik dengan pupuk organik. Itu salah satunya dari budidaya kumur. Jadi santrinya itu dikasih baskom. Nah, itu besok diperintahkan Bu Bupati. Setiap bangun tidur santri disuruh berkumur, ditampung di baskom. Lalu dari baskom itu ditaruh di tong. Beliau membuat satu media namanya bekatul sama pepaya. Itu dicampur dengan air kumur, ternyata 3 hari kemudian sudah muncul bakteri-bakteri pembusuk. Lalu apa manfaatnya bakteri pembusuk? Kotoran sapi yang biasanya untuk menjadi pupuk organik perlu waktu 6 bulan, dengan siraman olahan bakteri buatan tadi, hasil dari kumur, cukup 1 minggu sudah bisa dipakai untuk pupuk organik. Nah ini kalau Banyuwangi menghasilkan jago-jago tani, yang kemarin juara 2-nya Ferdiansyah sama Ayah Sofia itu santri Minhaji Tulabu. Ya, dia santri Minhaji Tulabu, asli itu Pak. Yang satu Ferdiansyah, yang satu Ayah Sofia, itu dari Pandan. Itu di IAIN Jember. Ini bukan promosi, tapi semat santri. Enek sing dadi petani organik. Masya Allah. Dan itu ada namanya Pak Yai Fuad Afandi. Maka hari ini jangan sepelekan air kumur madmadah. Yang ketiga, orang sibuk antigen disogoi irunge. Saya itu kalau kemana-mana sogok irung. Saya pernah ngomong, loh saya ini bagian nyogok, kok malah disogok, ini gimana ini Pak? Guyon Pak. Ya, maksudnya sogok hidung saya, maksud saya gitu loh Pak. Loh, karena apa? Ketawa itu imunitas Pak. Jangan terlalu tegang, ada waktunya tegang itu Pak. Ya, enggak boleh sembarangan. Madmadah terus apa? Istinsyak. Istinsyak itu kalau bahasa Indonesianya keramas hidung. Coba Bapak kalau migrain, kalau Bapak sakit kepala, kenapa cari botrek? Kenapa cari konidin? Pakai istinsyak, sedot air itu pakai hidung, semprotkan lagi sampai nembus ke rongga-rongga saringan hidung. Nasofaring namanya bahasa medisnya. Kalau saya menyebut saringan gitu aja lah. Saringan. Itu sudah ada dalam isbahul wudhu. Coba apakah ini, maaf, Ketua Covid sudah pernah mensosialisasikan. Makanya kalau mau sosialisasi, gandeng kiai yang cerdas seperti ini loh Pak. Murah meriah, nggak perlu obat, nggak perlu anggaran tinggi-tinggi. Isbahul wudhu, kita tahu. Panglima besar Sudirman ya, jenderal yang hebat itu, pendiri TNI. Apa yang terjadi? Kehebatannya apa? Tidak pernah ditangkap, tidak pernah kena ranjau, tidak pernah kena tembak peluru. Apa keistimewaannya? Dawamul wudhu. Dia tidak pernah batal Pak. Tidak pernah batal. Begitu batal wudhu lagi, begitu datang sholat, dia itu sholat. Coba kalau kita ke Museum Sudirman di Jogja, di situ akan dikasih cerita bagaimana khusyuk dan dawamul wudhunya. Paling saya Pak Yai Toha ini kalah dengan Pangeran Sudirman. Batal Pak, enggak ngelebes saya Pak. Wudhu ya abot, pamane bengi Pak. Pak Dirman itu. Nah, sekarang Pak Dandim ada tentaranya yang dawamul wudhu. Yang kayak Pak Dirman. Wah ini penting. Pak Dirman itu dawamul wudhu. Makanya orangnya walaupun paru-paru kena asma, dia bisa sehat, tetap bergeliat. Kenapa? Barokahnya wudhu Pak. Itu adalah vaksinasi syariah. Yang kedua. Yang ketiga, vaksinasi syariah itu apa? Triple power of oxygen. Mengejar 3 waktu melimpahnya oksigen, udara segar. Kita tahu nyawa itu udara. Makanya bahasanya Allah di dalam ketika menyampaikan nyawa ke dalam manusia, itu wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan. Maka ketika kita dulu belum punya nyawa, itu kayak balon, kayak lendungan. Maaf, saya tadi suruh ndawak-ndawak nih, ya.
Jadi saya ini kelasnya kayak PPKM, modot gitu ya. PPKM 1, 2, ini modot lagi 23. Ya sabar saja. Lo orang Indonesia itu mau selawase enggak masalah, enggak masalah. Pokoknya dijamin gitu aja sudah. Pak Yainya bendino diundangi nang pendopo enggak masalah PPKM mau terus wis. Enggak masalah mau modot berapa meter enggak apa-apa. Nah, apa triple power of oxygen? Fatahajjat bihi nafilatal lak. Ini Quran, Pak. Kita disuruh bangun sepertiga akhir malam. Kenapa? Karena itu adalah waktu melimpahnya udara segar. Enggak perlu kita kebingungan tabung oksigen kritis begitu ya. Enggak perlu. Kita ini disuruh nandon oksigen mulai jam sepertiga akhir malam. Maka Allah menjanjikan apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kamu aktif tahajud, wes toh piye-piye kedudukanmu itu mulia, derajatmu itu dhuwur. Wes toh piye-piye wis. Dengan tahajud semua insya Allah dapat dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Sehat. Sehat itu memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tidak berarti apa-apa kalau tidak sehat. Kita punya Alphard, tapi gak iso lungguh, akhirnya dibikin bed kayak ambulan. Kenapa? Kena ambeien. Coba bayangkan. Sudah bingung kita. Maka untuk sehat apa? Oksigen. Makanya saya punya jam. Tidak ada loh kiai yang punya seperti saya ini, yang ada saturasi oksigennya. Pak Yai punyanya kan Seiko ya, Orient ya. Saya sudah punya ini. Ini bukan hadiah, beli kemarin 600. Vivo ini. Vivo. Ini kalau dulu tadi itu kan puasa ya. Puasa kan gak sahur, tak delok saturasi saya 86, Pak. Begitu bar bungo 96, Pak. Buka nang BAT tadi. Masya Allah, langsung gue lek buka ping pisan, ping pindho nyatus kira-kira, Pak. Kan gak ada yang punya begini. Pak Kapolres gak punya paling jamnya dia. Gak punya. Loh saya ini aktif melihat saturasi saya karena ini musimnya Covid. Ini namanya kiai cerdas. Dua jam OVO kan gitu Pak ya. Dua saya ini. Pak Yamin sudah punya? Oh, belum punya Pak Yamin. Ini kiai-kiai gaptek semua ini. Nyun saya guyon. Saya ini sudah punya. Kenapa? Selalu saya lihat oksigen saya. Kapan saya menerima oksigen melimpah? Pada waktu tahajud. Yang kedua, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Waktu subuh. Itu waktu mulia. Dua malaikat piket malam, piket siang ketemu di waktu subuh. Loh, malaikat itu ada yang piket loh Pak dan Nana. Ada piket malam, piket siang. Itu ketemunya di waktu subuh. Makanya Pak dan Nana subuh harus bangun. Ya, bangun, bangun. Nah, di situ disebutkan rokatan qoblas subuh khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya lek wong rakaat sebuah subuh itu mesti sogeh, Pak. Kenapa sogeh? Karena sehat. Sehat, Pak. Sehat. Sudah. Ya, sudah sehat. Dan yang ketiga adalah duha. Jadi triple power of oxygen itu adalah tahajud, subuh, duha. Nah, setelah duha itulah kapasitas oksigen sudah mulai berkurang. Maka sekelumit dari vaksinasi syariah, hasil daripada literasi para santri bisa dijadikan acuan oleh ketua COVID untuk mendampingi masyarakat sehat selama-lamanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum.